Ada sukacita bagi Tuhan pagi hari ini, haleluya. Ada antusias buat Tuhan untuk kita memuji Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya. Dan saya tahu bahwa jemaat Tuhan pagi hari ini punya hati yang rindu kepada Tuhan. Hati yang antusias untuk datang kepada Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau rasakan hadiratnya, rasakan jamahan Tuhan. Sehingga ketika kita keluar dari tempat ini, kita menerima sesuatu yang baru, amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah pembuat mujizat, dan kami bangga memberi Engkau pagi hari ini.
Mari kita tetap dalam hadirat-Nya. Mari kita rasakan jamaahnya pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan mau menyentuh hatimu. Pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepadamu. Dia mau katakan bahwa Engkaulah bukti kasih-Nya. Engkaulah bukti nyata kasih-Nya ada di dunia ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah karena kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau yang selalu ada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus.
lagi bersorak memuji, membesarkan namamu karena Engkau adalah bukti kasih bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau yang sama-sama antusias untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Yes. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pagi hari ini, penuh sukacita, amin. Katakan ke kanan kirinya ya, kita sapa kanan kirinya, katakan, mari bersukacita bagi Tuhan lebih lagi. Yes, sebab dia Allah yang penuh kasih, amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. antusias, amin. Belum capek, amin. Walaupun mungkin mas ada yang sudah menjalani puasa, tapi kita mau bersemangat pagi hari ini, haleluya.
Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau bersorak memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan lagi. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Amin. Kesetiaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, nama-Mu yang berkata, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan, bersorak memuji nama-Nya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terputus. Amin. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari yang menerima berkat Tuhan katakan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, amin. Kau benar Tuhan, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu lebih lagi, kita bersorak bagi Tuhan. Yes. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, amin. Kau berkata Tuhan, haleluya, selalu pegang erat tangan-Mu. Yes. Sekali lagi beri tepuk tangan Tuhan, Tuhan kita tak pernah berkesudahan kasih setianya. Amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih-Nya pagi hari ini. Rasakan sukacitanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih lagi mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Rasakan kasih Tuhan. Oh, ketika hatiku telah disakiti,
kasih Engkau telah hadir bersama-sama kami di tempat ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, mengasihi kami. Hingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Itu semuanya karena kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Seringkali kami tidak menyadari akan kasih-Mu. Ampuni kami, seringkali kami tidak menyadari akan pengampunan-Mu yang besar dalam hidup kami. Suci kuduskan kami Tuhan, untuk kami senantiasa ada di hadirat-Mu, untuk kami tetap di dalam Tuhan, untuk kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu hari ini lewat kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang anak-anak Kega untuk maju ke depan. Anak-anak Kega juga akan beribadah ya di luar. Saya minta tim doa pengajar Kega, Saudari Angel, minta tolong doakan anak-anak. Mana anak-anaknya? Yang punya baby bisa ke depan, kita doakan. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan arahkan tangan kita untuk anak-anak kita supaya hidup mereka diberkati menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Ya, tolong tim doanya, mengajar Keganya. Ya. Haleluya. Siarara katakan lama menatakan arakan. Doakan mereka satu persatu. Kura katakan lama menatakan ayat sekiara katakan Allah. Bapa di surga, Engkau ajaib. Kasih-Mu bukan untuk semua kami, Tuhan, orang yang sudah dewasa, tetapi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Kega hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka satu persatu, jamah mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Berkekuatan kesehatan, sekolah mereka diberkati, kecerdasan mereka diberkati, menjadi anak yang memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu, mereka semua dalam tangan pengajaran-Mu Tuhan, sehingga haleluya, hidupnya diberkati. Pengajar-pengajar Kega, Engkau memberkati, Engkau campur tangan semuanya di dalam nama Yesus, biar mereka mengajar penuh dengan hati yang mengasihi, sehingga membimbing, mendidik anak-anak Kega ini menjadi anak-anak yang berhasil memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan beribadah anak-anak Kega, dan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, haleluya. Anak-anak kita juga berhak untuk menerima berkat Tuhan. Ya, makanya saya suka sekali mendoakan mereka, karena saya juga sayang anak-anak. Ya, haleluya. Saudara, ucapkan selamat pagi, puji Tuhan. Saudara sehat? Haleluya. Saudara sukacita? Saya percaya kita sudah dibakar oleh api Roh Kudus lewat puji-pujian kita, ya. Saya lihat pemain musik juga sampai kipas-kipas angin, kipas-kipas, ya. Puji Tuhan saudaraku, ya. Kita doakan hotel ini supaya memberikan AC buat kita yang lebih, sehingga kita tidak kepanasan seperti ini. Saudara jangan mengeluh kepanasan, ya, karena saya lebih panas dari saudaraku, sudah pakai jas, pakai segala macam, tapi Roh Kudus yang menyejukkan kita. Amin, amin. Saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita makan perjamuan. Oh, di sana ya, nanti akan dipindahin. Kita akan makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Ada yang bertanya begini, hari ini kan puasa, ya. Siapa yang puasa coba? Amin. Ya, walaupun saudara tidak angkat tangan, saudara puasa. Hari kemarin tanggal 1 mulai puasa. Hari apa itu ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Baru hari ketiga. Ya. Masih ada hari-hari lain sampai 40 hari. Sampai tanggal berapa? 9 April. Itu puasa terakhir kita. Semangat.
Saudara jangan kalah dengan saudara kita, saudaraku. Mereka cuma 1 bulan, ya, tapi semangat sampai hari terakhirnya mereka bersukacita. Nah, sebelum mereka 1 bulan 30 hari, kita majukan, ya. Jadi 40 hari. Kenapa, saudara? Kita raih berkatnya, kita rampas berkatnya, kita rebut, saudaraku, kemurahannya Tuhan. Bukan orang serakah, bukan kita orang serakah atau malak, ya, orang Jawa bilang mak. Tapi kita mau benar-benar merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Kita benar-benar merasakan bahwa tidak ada ruginya sih kalau kita ini ikut Tuhan. Tidak ada ruginya kalau kita itu berpuasa. Berpuasa itu sehat loh, saudara. Ya. Kita banyak minum air putih. Saudaraku, ada yang begini, saya enggak bisa tahan haus. Oke, ya. Tuhan Yesus itu maha penuh dengan kemurahan, ya. Kalau yang enggak terbiasa puasa boleh minum, tapi jangan minum untuk kenyang, ya. Minumnya yang putih saja, enggak boleh yang coklat atau yang apalagi yang putih, ya, enggak boleh. Yang air bening saja itu yang sehat. Dokter-dokter pun, saudaraku, ya, menganjurkan pasiennya minum air putih banyak itu sehat. Ya, jadi siapa yang sakit minum air putih. Siapa yang mau diet sini? Saya pikir siapa yang mau diet itu hampir semua kayaknya angkat tangan, ya. Saudara, nggak usah susah-susah, mari kita puasa. Ya, mari kita jalankan program kita di gereja ini, ya. Jalankan program gereja, tentunya jalankan firman Tuhan juga. Tapi saya mau kasih ingat buat saudara, kalau saudara buka puasa jangan gelojoh. Itu tidak sehat, ya. Buka puasa minum air putih dulu, ya. Saudara bisa makan sekedarnya dulu, jangan langsung makan. Pedis, akhirnya habis makan semua, aduh sakit perut. Haleluya. Ya, saudaraku, ini salahnya siapa? Ya salah sendiri, ya. Katanya Ibu Pendeta bilang katanya kalau puasa sehat, tapi habis puasa kok sakit perut. Ya salah sendiri, ya. Jadi kita puasa, hidup sehat tetap diperhatikan. Amin. Yesus telah mengasihi kita. Tadi pujian mengatakan, ya, walaupun kita disakiti, walaupun kita dihakimi sesakit apapun, namun Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita untuk kita mengasihi Dia. Mari saudara, kita belajar. Hari Minggu lalu saya sudah banyak khotbah tentang pengampunan, ya. Dan saya percaya ketika saya berdoa, saudaraku, untuk arahkan pengampunan buat saudara kepada Tuhan, dan saya lihat, saudaraku, muka-muka jadi ceria, jadi sukacita. Nah, hari ini saya akan kembali selain pengampunan, yaitu kasih. Mengekspresikan 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Dan kasih itu kita sudah kupas tahun lalu dan tahun ini. Kalau kita berulang-ulang tentang kasih, saudara, itu tidak ada ruginya dan tidak ada, firman Tuhan itu tidak pernah layu. Untuk itu mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat, ya, bukan kita angkat tapi kita membaca, ya. Membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan judul hari ini saya kasih yang dinyatakan. Amin. Ya, kita baca sama-sama, ya. Kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yang belum ada silakan cari sambil nunggu yang di depan. Kita baca sama-sama yang sudah dapat, ya. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kita sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya, pembacaan kita di pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara, di dalam kitab Korintus ini adalah suratan Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaat yang ada di Korintus, yang menyatakan tentang kasih. Kasih itu membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran firman Tuhan. Itu kasih. Kasih kalau kita pendam untuk diri kita sendiri, tidak ada gunanya, tidak akan terlihat. Tuhan juga tidak berkenan. Karena apa? Tuhan itu membagi kasih-Nya untuk dunia, untuk manusia, untuk kita. Nah, kita yang sudah menerima kasih, saudara, kita harus bisa membagikan kasih itu kepada yang lain. Makanya di dalam ayat 1 tadi, ya, sekalipun aku berkata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini kayaknya orang yang pintar ini ya, pintar bahasa ya. Mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa apa Yehuda, bahasa Ibrani, semua dia bisa. Bahasa manusia dan bahasa malaikat pun Paulus bisa. Paulus katakan begini. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Haleluya. Saudaraku tahu gong? Tahu ya? Gong itu kalau dipukul ya, itu harus ikut nada. Kalau tidak ikut nada, maka bunyinya jelek, bikin sakit telinga. Demikian juga canang. Saudaraku tahu canang? Canang itu alat musik kuno yang terbuat dari kuningan, ya, mirip-mirip dengan gong. Ya. Nah, itu kalau dimainkan dengan musik lain, itu akan serasi, ya, dan akan menimbulkan satu nada seirama dengan yang lain sehingga bunyinya itu sangat enak sekali. Tetapi Paulus umpamakan di sini, kalau tidak punya kasih, maka gong dan canang itu akan berkumandangnya yang tidak bagus, bahkan nadanya juga tidak bagus, tidak senada, tidak bisa dinikmati, justru membuat sakit telinga. Jadi kasih itu perlu. Kita melihat yang kedua. Ya, yang kedua Paulus juga katakan ini. Sekalipun aku mempunyai banyak karunia. Ada berapa karunia saudaraku di dalam Alkitab? 9 karunia. Ya. Ada karunia bernubuat, karunia mujizat, karunia menyembuhkan. Ada 9. Paulus bilang kalau banyak karunia dia miliki, mungkin 99 itu ada di dalam diri Paulus. Tetapi kalau tidak ada kasih, ya, Paulus bilang begini, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Yang pertama tadi, Paulus dibilang, Paulus berkata bahwa dirinya seperti gong dan gemerincing yang tidak nyaring. Yang kedua, ya.
ketika dia tidak punya kasih walaupun dia punya karunia, maka tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian yang ketiga, sekalipun ya di sini, sekalipun aku bisa melakukan apapun, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya. Paulus rela tubuhnya untuk dibakar, ya, katanya. Tetapi kalau tidak punya kasih, Paulus bilang apa? Sedikit pun tidak ada faedahnya. Haleluya. Saudaraku, Yesus ngomong dan mempraktekkan. Ya. Yesus mengasihi kita. Dia tunjukkan kasihnya kepada kita, saudara. Lewat apa? Kematiannya di kayu salib. Kematiannya di kayu salib merupakan tanda bukti bahwa dia mengasihi dunia. Bukan kita orang percaya loh, saudara. Semua yang di luar sana, yang taruh kata tidak pernah masuk gereja, Tuhan juga mengasihi mereka. Amin. Buktinya apa, saudara? Masih dikasih hidup, masih dikasih nafas, itu bukti kasih Allah. Ya. Masih dikasih hujan panas, masih dikasih penerangan matahari, ya, masih diberi waktu untuk istirahat di malam hari, itu bukti kasih kepada dunia. Namun saudaraku, yang Tuhan minta, kasih yang sudah diterima oleh kita semua, kita mau nyatakan, kita mau mewujudkannya itu dalam hidup kita sehari-hari. Supaya apa, saudaraku? Kita tidak menjadi orang yang tidak berguna, orang yang tidak berfaedah. Ya, kita harus menjadi orang yang berguna. Kita harus menjadi orang yang berdampak bagi siapa? Bagi lingkungan kita, keluarga kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa. Saudara, kenapa kita harus menjadi berdampak? Kenapa kita harus mewujudkan kasih itu? Kenapa kita harus meneladani Kristus sebagai kasih yang sempurna? Saudara, karena kekristenan kita, ya, kekristenan kita dilihat oleh banyak orang. Ya. Banyak orang di luar sana yang menyaksikan kehidupan orang Kristen. Loh, orang Kristen kok begini modelnya? Loh, orang Kristen katanya penuh kasih, tetapi mana kasihnya? Haleluya. Seringkali kita mendengar hal seperti itu. Pelajaran buat kita, saudara. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan lewat segala perbuatan kita. Namun saudaraku, biarlah nama Tuhan dipermuliakan untuk kita menyatakan kasih itu kepada orang lain. Saudara, dunia punya barometer, ya, untuk mengukur orang Kristen. Ya. Dunia punya barometer itu lebih kuat, saudaraku. Ya. Kita itu dilihat sampai sekecil apapun, saudaraku. Dunia lihat kita. Ya. Kita baca dua ayatnya, saudara. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, ya, sudah ada di depan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara perhatikan, kita mempunyai banyak saksi. Apakah saudara panggil teman-teman saudara, orang-orang di sekitar saudara, saksikan saya? Ada yang begitu? Enggak kan? Kecuali kalau saudara mau konser, nah saudara bagi undangan. Tapi di dalam dunia kehidupan kita, tidak usah kita memanggil orang menyaksikan kita, sudah otomatis banyak saksi. Bahkan firman Tuhan bilang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Jadi hati-hati. Hati-hati jadi orang Kristen, ya, supaya kita hidup baik, ya. Perbuatan baik itu sudah kita
kupas ya, itu adalah salah satu juga buah roh ya, itu yang kita sudah belajar di tahun lalu, dan nanti bulan berikut kita akan belajar tentang perbuatan baik. Dari semua pembicaraan atau ayat-ayat firman Tuhan tadi, saudaraku, maka di sini saya akan simpulkan ada dua hal yang menyadarkan kita tentang kasih. Ya. Mungkin saudaraku, saudara tahu, saya tahu kok tentang kasih. Tetapi saudaraku, saya tahu semua jemaat Tuhan di sini pintar-pintar melakukan kasih, menyatakan kasih. Namun sebagai hamba Allah, tidak salahnya saudaraku, saya mau ingatkan kembali. Supaya apa saudaraku? Supaya kita lebih dalam lagi memperdalami tentang kasih. Supaya kita bisa lebih enjoy lagi melakukan kasih. Supaya kita lebih semangat, antusias lagi mengasihi orang lain. Haleluya. Yang pertama adalah kasih yang nyata dan sempurna berasal dari Allah. Ya. Ternyata saudaraku, kita bisa mengasihi orang lain bisa mengasihi kita. Tetapi saudaraku, kasihnya belum dibilang sempurna. Nah, kasih yang sempurna itu adalah asalnya dari Allah. Ya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, saudara kita buka. Ada kayaknya ya, ada. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Oke, kita baca ya, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau hidup kita penuh kasih, artinya kita mengenal kasih yang sebenarnya itu siapa. Siapa saudara? Yesus. Yesus itu adalah kasih yang sebenarnya. Kasih yang sempurna. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Coba kita lihat ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau tadi di dalam 1 Yohanes 4 ya, ayat 7 dan 8 ya, itu suratan Rasul Yohanes yang menceritakan yang mengajak setiap orang mengasihi Allah. Kemudian kita melihat rasul-rasul yang lain, Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Ya, terus baca. Hidup itu telah dinyatakan, ya terus sampai 3. Nah, 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi rasul-rasul pada zaman dulu itu bukan cuma ngomong doang, saudara. Dia ngomong dan merasakan, dan dia melihat betapa besar kasih Allah. Ya, betapa besar Yesus yang mengasihi isi dunia. Hidupnya penuh kasih. Hidupnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menolong yang lemah,
mengasihi orang, ya, saudaraku. Nah, kesaksian Rasul Yohanes dan rasul-rasul lain yaitu tentang firman hidup. Firman hidup itu siapa? Yaitu Yesus. Untuk menyatakan atau membuktikan kasih Allah, maka ia adalah Allah, mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9b. Di sana Allah mengutus anaknya yang tunggal. Anak Allah itu ada berapa, saudara? Ada berapa coba? 1. Makanya dibilang anak yang tunggal. Satu-satunya dikorbankan untuk menebus dosa dunia. Saudaraku, kita bisa bayangkan. Kita punya anak, ya, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Ya. Anak kita disakiti oleh orang lain, kita yang sakit hati. Benar, saudara? Benar ya? Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Minggu lalu ya, saya punya cucu yang besar, Mikaela, itu kelas 3. Dia dibully, saudara. Aneh ya, sekarang kok ada musim bully. Perasaan saya waktu masih SD nggak ada sih yang seperti itu. Semakin zamannya berkembang, semakin kejahatan itu nyata. Nah, saudaraku, saya tanya, Kaila dibully bagaimana? Itu ganggu saya terus, Emma. Ganggunya gimana? Pokoknya dia ngomong yang enggak. Kemudian yang terakhir saya sampai jengkel, saya ada di perpustakaan. Saya lagi baca itu buku, itu temanku datang, dia langsung pukul, dia rampas, dia marahi saya. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Dan ternyata bukan cuma anak saya, ada lain yang sama, diperlakukan yang sama. Akhirnya saudaraku, karena saya punya cucu itu tidak berani balas, dia menangisnya ke gurunya. Dan melapor ke gurunya, saya begini-begini. Nah, ketika anak saya lapor, temannya juga lapor. Akhirnya orang tua dipanggil, ya, dipanggil menghadap ke sekolah, ke wali kelas, saudaraku. Dibicarakan baik-baik, saudaraku. Akhirnya itu bukti bahwa orang tuanya mengasihi anaknya. Anaknya tidak mau disakiti. Anaknya tidak mau terluka. Sakit hati, yang sakit hati siapa? Orang tuanya. Saya sendiri sebagai omanya, sudah aku mendengar, kok gitu sih? Ya, wajar sebagai manusia. Itu satu bukti bahwa kita mengasihi anak kita. Nah, Allah mengasihi loh. Allah begitu mengasihi anaknya, yaitu Yesus, karena anak yang tunggal satu-satunya. Tapi dia rela diberikan untuk kita, saudaraku, untuk menebus dosa. Yang harusnya kita mati, yang harusnya kita dihukum, tapi Allah mengasihi ciptaannya, termasuk kita adalah ciptaannya yang paling sempurna, yang paling dia kasihi. Makanya dia rela, biar anakku yang jadi korban. Saudara, besar sekali. Tidak pernah kita terbayangkan bagaimana besarnya itu kasih Allah. Tidak pernah kita bayangkan betapa lebar, luas, tinggi, dan dalamnya itu kasih Allah. Kita manusia biasa. Sebagai tugas kita untuk kembali mengasihi Tuhan, berajin ibadah, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama, berbuat baik kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tugas kita. Karena apa, saudaraku? Karena kasih yang sempurna adalah dari Allah. Kemudian masuk yang kedua, kasih menjadi nyata ketika kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Oke, kita sudah lakukan tadi kasih nih di poin yang pertama. Masuk di poin yang kedua, tidak mungkin kasih itu bisa kelihatan, bisa nyata kalau kita tidak melakukan yang pertama. Jadi untuk melakukan yang kedua kita harus mahir dulu, ahli dulu di bagian yang pertama tadi, sehingga kasih itu akan nyata dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes
pasal 3 ayat 18. Di sana dikatakan begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan kebenaran. Orang bisa bilang begini, aku mengasihimu. Mana buktinya? Ya. Aku mengasihimu, mana buktinya? Tetapi firman Tuhan bilang, kasihilah dengan perbuatan dan kebenaran. Ada enggak suami saudara yang bilang begini, istriku sayang, aku mengasihimu? Pernah bilang begitu ya, istri-istri? Pernah suami ngomong begitu? Tapi kalau terima gaji dikantongin sendiri, nggak dikasih istri, ada perbuatannya nggak itu? Ya, nggak ada. Sebagai seorang suami yang bekerja, menafkahi keluarga, ya pulang kantor ketika terima gaji, istriku sayang nih, kita sudah terima berkat, yuk kita doa sama-sama. Setelah doa, yuk kita angkat perpuluhan. Habis itu kita pakai untuk keperluan keluarga. Luar biasa kalau keluarga seperti itu. Benar. Coba yang berkeluarga, lakukan itu, pasti luar biasa. Kenapa? Karena kasih itu dari atas, dari Allah turun ke otoritas kepala rumah tangga, ke istri, ke anak-anak, dan melebar sampai kemana-mana. Itu kasih. Sudah aku coba praktekkan. Yang belum menikah, belajar mengasihi, belajar terima kasih yang daripada Allah, terima kasih yang dari otoritas, dan belajar menyalurkan kasih itu kepada yang lain. Akhirnya kasih itu tidak mati sampai di diri kita. Maka kita menjadi seperti laut mati. Saudaraku tahu laut mati yang tidak pernah berganti itu airnya, ya. Akhirnya apa, saudaraku, jadi busuk. Apa yang apa, saudaraku, bisa hidup di dalam kebusukan itu kecuali bakteri-bakteri. Akan menjijikkan, akan tidak berguna airnya karena busuk, tidak ada pengair. Tapi kalau kita punya kasih seperti air laut, air sungai yang mengalir terus, airnya berganti terus, saudaraku, jangan takut saudara menyalurkan berkat. Jangan takut saudara menyalurkan kasih. Saudara tidak akan kekurangan kasih, saudara tidak akan kekurangan berkat. Siapa yang memberi, Tuhan akan memberi lebih. Itu firman Tuhan. Siapa yang akan memberi tidak pernah berkekurangan. Itu firman Tuhan loh. Siapa yang takut memberi, ya Tuhan Yesus tidak akan memberi. Haleluya. Makanya kita memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang rela, yang mengasihi, maka Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Kasih membutuhkan perbuatan, ya, yaitu dengan tindakan nyata yang harus didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kasih itu bukan asal nyelonong begitu aja, tetapi harus didasari dengan firman Tuhan. Karena cuma sekedar menyalurkan kasih tanpa disertai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan bosan, jenuh untuk melakukan kasih. Kita pasti minta begini, saya sudah mengasihimu loh, apa balasanmu? Saya sudah kasih kau, apa yang kau kasih sama saya? Pasti ujung-ujungnya seperti itu. Wahai saudara, saya mau beritahu hari ini, kasih itu adalah perintah. Kita mengasihi itu adalah perintah. Kalau kita mengasihi orang, orang tidak mengasihi kita, no problem saudara. Tidak ada masalah bagi kita. Tetap aja kita harus mengasihi dia. Amin. Mengasihi orang lain itu bukan cuma sekedar menasehati, mendorong, memberi dorongan, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban hidup kita. Ya. Kewajiban. Wajib hukumnya, ya, saya mau ngomong hukumnya saya bingung. Wajib hukumnya kasih itu harus kita salurkan tanpa kita minta imbalan jasa. Yesus sudah mati buat kita. Sudah aku bayangkan sebelum Yesus mati bagaimana penderitaannya, saudaraku. Dicambuk ini badan daging pada keluar, dan bukan itu, dari luka-lukanya keluar darah baik dari kepala sampai di kaki. Darahnya bercucuran, mukanya tidak berbentuk lagi. Kalau saudara lihat di gambar-gambar itu, mukanya Yesus masih mulus, masih bagus, tetapi aslinya mukanya tidak berbentuk lagi. Demikianlah firman Tuhan. Ya.
disakiti loh. Ya. Dari sekarang ini saudaraku, mari kita belajar mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, sama saja kita menyalibkan Yesus yang kedua kali, saudara. Tega banget. Ya. Mari saudaraku, kita senangkan hati Tuhan. Tuhan itu mau disenangkan bukan dengan harta kok. Enggak perlu duit banyak kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita perlu hati. Amin. Katakan hati. Hati kita dibutuhkan oleh Tuhan. Saudara pergi ke gereja, Tuhan enggak lihat gini. Hari ini kok pakai sepatu baru enggak? Hari ini kok pakai baju baru enggak? Atau kok bawa kolektor berapa sih? Tuhan enggak ngomong gitu. Ya, enggak ada ayatnya. Seorang janda yang mempersembahkan cuma 2 dinar ke persembahan hidupnya, enggak ada lain, cuma 2 dinar yang ada di tangannya dimasukkan. Tuhan bilang apa? Inilah yang aku kehendaki. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa yang ada pada dirinya itu diberikan kepada Tuhan. Itu lebih besar daripada orang kaya yang memberikan banyak uang dalam peti persembahan. Saudaraku, apa artinya saudaraku? Kita mempersembahkan hidup kita apa yang ada pada kita. Kita berikan untuk Tuhan. Jangan kita pakai kekayaan kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Saudara memberikan kekayaan harta saudara untuk Tuhan, nih kasih persembahan atau belikan sesuatu untuk gereja. Supaya apa? Supaya disanjung, dipuji, supaya pendetanya ngomong gini, persembahan dari A, kursi sekian banyak dari A gitu. Gak perlu seperti itu saudara. Yang penting kita, ini Tuhan hatiku. Ya. Saya tidak bisa tidak punya kolektor Tuhan hari ini. Tapi Tuhan lihat. Tapi Tuhan lihat saudaraku hati kita nih. Tapi ini Tuhan, hatiku kubawa kepadamu. Aku ingin menyenangkanmu. Aku ingin memujimu. Aku ingin menyembahmu. Kubawa hatiku hari ini Tuhan. Walaupun aku tidak bisa kasih korban kolektor. Saudara, ketika saudara bawa hati begitu, saudara, Tuhan berkati saudara. Dan berikutnya, Tuhan akan limpahkan berkat saudara bisa memberi uang kolektor. Amin. Jadi jangan berkecil hati. Ya, Tuhan tidak nuntut kolektor saudara. Tuhan tidak nuntut korban saudara. Tuhan tuntut hati saudara. Karena saudara, kalau Tuhan sudah jamah hati kita, Tuhan sudah perbarui hati kita, masalah kolektor, masalah persembahan itu kecil. Gak ada apa-apanya itu. Tanpa disuruh-suruh, tanpa kita baca warta, tanpa kita ambil kolektor. Ini hati Tuhan sudah gerakkan. Saya mau kasih untuk Tuhan sekian. Saya kasih untuk Tuhan sekian. Sudah otomatis, saudaraku. Sudah banyak pengalaman dalam pelayanan saya, saudaraku. Dalam pelayanan saya sih tidak pernah saya tuntut jemaat harus bawa uang sekian, enggak. Saya dulu melayani daerah perintisan, daerah Cibarusa, saudaraku. Daerah Bogor, masuk lagi, saudaraku. Itu enggak ada kolektor, saudaraku. Tapi saya tekun layani. Pulang itu saya cuma dikasih uang untuk naik mobil. Ya. Naik mobil tidak bisa karena udah malam. Saya di sini bahasanya apa ya? Nyekat ya, dola. Kalau orang Manado bilang dola mobil. Kasih berhenti mobil ya istilahnya. Kasih mobil berhenti, truk saudaraku. Bayangkan saudaraku, saya kecil begini, apalagi dulu saya masih belum menikah. Saudara, kecilnya kayak apa saudaraku? Saya berdiri di tengah jalan, saya kasih lambaikan begini, supaya saya bisa pulang ke kota, saudara. Kok nggak bisa pulang, saudara. Kecil begitu ditendang aja udah, saudara. Akhirnya, saudaraku, saya mau naik di truknya, truk kan gede, bagaimana caranya? Tapi Tuhan itu penyertaannya luar biasa. Dia kasih saya tangga, saudara, untuk saya naik, dan saya numpang di truk itu di depan ya, karena di belakang sampai di kota dengan selamat, nggak mau dibayar. Uang yang tadi dikasih sama tuan rumahnya, ya puji Tuhan untuk saya bisa beli sabun mandi kah. Karena dalam daerah perintisan memang daerah kering, saudara. Tuhan ajari saya sedemikian rupa, saudara.
Pernah saudaraku sopir mau bawa saya lari, saudara. Saya bawa anak sekolah minggu temani saya, bawa lari. Ini anak sekolah minggu sudah menangis. Sudah menangis bagaimana nanti? Saya tidak ngomong apa-apa, saya karunia lidah. Saudaraku. Kalau saudaraku, zaman sekarang yang musim pemerkosaan, apa yang terjadi? Saya tidak bisa bayangkan, saudaraku. Waktu saya turun, belum sampai di rumah saudaraku, saya sudah jatuh di apa? Karena apa? Saya sudah gemetar. Orang di sana kan bahasa Sunda, ya. Dia mau mencelakai saya sama anak kecil yang saya bawa, saudaraku. Setelah saya diturunkan, itu truk saudaraku, mau begini-begini saudaraku. Saya cuma karunia lidah saja saudaraku. Mereka ketawa-ketawa, ya, mau jahati saya. Akhirnya saudaraku, waktu terbuka pintu, saya loncat, saya tarik itu anak sekolah minggu saudaraku. Saya bawa lari, belum pintu rumah belum terbuka. Ini saya punya lutut udah gemetar, udah nggak tahu bagaimana, saya sudah terjatuh. Saya nggak bisa bayangkan kemurahan Tuhan luar biasa waktu itu. Kalau jadi apa-apa dengan saya, bagaimana Tuhan? Haleluya. Tapi saudaraku, di situ saya ambil satu nilai yang baik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Walaupun saya seorang diri waktu itu, saudaraku, tidak ada teman pelayanan. Saya ditemani pelayanan saudaraku, tapi cuma berapa minggu pulang, diganti lagi berapa 3 bulan mungkin pulang, saudaraku. Kenapa? Tidak tahan dengan hal-hal yang demikian. Tapi Tuhan ajari saya untuk supaya tahan. Tuhan, hidupku hanya untukmu. Tuhan mengasihi saya ingin membalas kasih itu. Akhirnya saudaraku sampai hari ini, walaupun saya hidup tanpa suami, saudaraku, haleluya, saya tetap merasakan bagaimana kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Itu kesaksian yang indah, saudaraku. Nanti saya akan bersaksi di hari-hari berikut, karena masih banyak ya, haleluya. Saudaraku, ada satu kisah di India. Seorang misionaris di India pernah bertanya pada seorang tokoh kemerdekaan India. Namanya siapa? Siapa namanya? Ayo. Baca dulu ya. Mahatma Gandhi. Itu terkenal itu, saudara ya. Misionaris ini ngomong gini. Anda sering mengutip kata-kata Kristus, tetapi mengapa Anda menolak menjadi pengikutnya? Mahatma Gandhi menjawab begini. Oh, saya tidak menolak Kristus. Saya suka dengan Kristusmu, tetapi saya tidak suka orang Kristenmu. Ini orang Kristen yang tidak jadi tidak jadi contoh. Ya, haleluya. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi itu, kalau kita baca riwayatnya, dia sebenarnya mau pengen jadi orang Kristen, pengen percaya sama Tuhan. Tapi karena satu kali dia datang kepada pastor untuk mencari solusi untuk bagaimana caranya untuk saya bisa terima Yesus. Tapi seorang pastor ini tidak memberi solusi yang baik. Akhirnya dia kecewa sama orang Kristen, tapi dia tetap percaya Yesus. Dia tetap percaya Kristus. Dia tahu buktinya di dalam khotbahnya, di dalam ceramahnya, di dalam apa-apa selalu mengilustrasikan kata-kata yang dikutip oleh Yesus. Ya. Dia bilang, saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka orang Kristenmu. Haleluya. Itu saudaraku, pelajaran buat kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang bisa menjadi contoh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 12. Saudaraku, ketika kita melakukan kasih, maka kita bisa menjadi berkat, bisa cari solusi bagaimana orang datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku dengar, penilaian Tuhan, saudaraku perhatikan, atas hidup kita, penilaian Tuhan atas hidup kita, bukan dilihat seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa banyak kita memiliki harta atau kedudukan, namun penilaian Tuhan atas hidup kita adalah sejauh mana kita sudah hidup dalam kasih. Tanya pada diri kita sendiri. Dan menyatakan kasih tersebut dengan tindakan yang nyata dalam kebenaran. Itu penilaian Tuhan. Kita nggak usah cari nilai dari manusia. Kalau manusia mau menilai kita bisa nyogok. Ya, kasih uang supaya kasih nilai banyak. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan nggak bisa disogok, saudara.
Disokoknya dengan kasih, disokoknya dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, yang terakhir marilah kita saling mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Amin. Amin saudara. Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Dan pada hari ini saya persilakan yang pelayanan altar untuk ke depan. Dan saudara kita lihat bagaimana Yesus mati di kayu salib dan hari ini kita hayati kematiannya, kita makan perjamuan dengan dia, saudaraku, supaya lewat perjamuan kudus Tuhan Yesus akan memberkati kita. Sekalian saya undang pelayan perjamuan untuk mempersiapkan perjamuannya.